Setelah pemilu kemarin, kita itu secara nasional ditetapkan menjadi provinsi nomor 2 terbesar potensi money politik Wow. se-Indonesia. Nasional ya Bang ya? Nomor 2 secara nasional. Nomor Halo teman sekelas, balik lagi di kelas politik. Kita ada program Omon Politik. Kali ini kita nyore ngabuburit di Grand Mercure. Lagi ada acara sama teman-teman media. Kita dapat undangan dari Bawaslu. Kita sama Bang Tamri. Assalamualaikum Bang Tamri. Waalaikumsalam, Din. Siap, Bang Tamri. Tadi kan kita udah bahas pemilu, evaluasi pemilu kemarin. Nah, terus kita nggak usah bahas yang lalu-lalu, kita bahas masa depan aja nih. Ya. Gimana kan dari pemilu ini kita akan mau menghadapi pilkada serentak 2024. Ya. Nah, itu gimana kalau dari hasil evaluasi pemilu ada nggak sih, maksudnya poin-poin potensi kerawanan pilkada serentak, apalagi pelaksanaannya serentak. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman kita kemarin ya, ini kan karena jaraknya nggak terlalu jauh ya antara pemilu dengan pilkada itu, tentu juga budaya masyarakat itu juga nggak belum berubah gitu ya. Karena belum berganti tahun dan suasananya masih hangat gitu. Karena masih belum, bisa jadi masyarakatnya belum move on dari pemilu sampai ke pilkada besok. Dari Pilpres kemarin ya. Ada yang saya ingat gitu ya, berdasarkan indeks kerawanan pemilu kita kemarin. Indeks kerawanan pemilu kita kemarin itu Lampung Barat itu menempati posisi nomor 2 rawan money politik. Lampung. Selampung. Lampung Barat. Lampung Barat. Barat ya. Kemudian setelah hari H digelar sebenarnya tidak ada ya. Lebih minim daripada kabupaten-kabupaten lain. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita, artinya memang peta yang sudah kita rumuskan itu juga belum menjadi patokan gitu ya untuk kita lakukan nanti di pilkada. Artinya harus ada perumusan lagi, pemetaan lagi terhadap titik-titik rawan yang ada di pemilu, kemudian di pilkada besok. Nah, ini kan harus dirumuskan kembali. Oke. Nah, itu kan dari sisi Bawaslu. Nah, kita sekarang lagi sama jurnalis aktif. Ini kan gue lagi sama si Woro, jurnalis aktif Lampung Pos, lagi sama Benny juga. Ini semua teman seperjuangan gue dulu di lapangan. Reuni lagi di sini. Nah, kalau menurut Woro sendiri gimana nih? Kalau dari sisi perspektif jurnalistik, kira-kira pilkada serentak kita ini nanti tuh potensi kerawanannya selain geografis itu apa aja sih? Ya, kalau dari jurnalis sih banyak ya sorotannya. Money politik segala macam. Sebenarnya kita jurnalis bersinergi dengan Bawaslu ya, melakukan pengawasan. Karena kan pada prinsipnya kita sama-sama mempunyai perjuangan yang sama ya Bang Tamri ya. Niat yang sama untuk menegakkan keadilan pemilu. Nah, kalau kawan-kawan dengar Mars Pemilu pasti terasa banget ya rohnya Bawaslu seperti apa kinerjanya. Nah, itu begitupun jurnalis. Pastinya jurnalis siap mengawal. Jadi Bawaslu bukan mengawasi peserta pemilu Bang, tapi kawan-kawan pers, media massa, jurnalis juga mengawasi Abang nih Bang. Bawaslu diawasi. Bener Bang, Abang Ya, siap kan? kita Gini, Abang ya Bang ya. Bawaslu mengawasi peserta pemilu, terus Bawaslu yang ngawasin siapa? Nah, Salah satunya adalah iya, kawan-kawan jurnalis. media, Ya, benar. media. Itu gimana Ben? BPKPP itu bukan mengawasi tapi memberikan sanksi. Memberikan sanksi sebagai dewan Jadi kehormatan. kawan-kawan jurnalis yang memang lebih pas. Terus kalau dari perspektif Benny lu sebagai apa sih di sini? Jurnalis? Apakah sebagai masyarakat jurnalis atau apa sih pelaku peserta gitu misalnya? Kayaknya nanti jagoan lu maju pilkada deh, feeling gue. Itu gimana persiapannya gitu? Oh ya, Persiapan. ada jagoan ya Ben. Ada. Gue yakin maju pilkada nih. Kalau nggak pilkada kabupaten, jangan-jangan maju pilkada gubernur. Benar. Ini juga Masih malu-malu Ina dia. punya jagoan juga, tapi Ya ada. Woro ada. Wah. Apalagi ya? Ya kan yang maju jagoan semua nanti. Kalau persiapan pilkada ya, apa ya yang disiapin kalau ini? Nggak ada lah persiapan yang Kapasitas dari dan isi tas mungkin. kapasitas dan isi tas. Tapi Nggak, gimana pasti Bang? yang pasti kalau untuk ini kan yang paling deket itu kan calon independen. Emang udah ada beberapa teman-teman yang nanya kemarin, gimana sih kalau di DPD kemarin dukungannya berapa? Saya bilang kalau dukungan DPD kan
masih dikit kan, masih kisaran di bawah 10.000. Nah kalau untuk di pilkada kan minimal itu kayaknya di atas 30-40 ya Bang ya? Di atas 40. Kalau yang paling banyak itu di Lampung Tengah. Lampung Tengah itu sampai 60. Bandar Lampung. Oh, berarti 59. udah banyak juga misalnya calon atau tim sukses yang konsultasi juga karena lu Bukan memang konsultasi sih. karena lu memang Sharing. timnya DPD yang memang lembaga apa sih? Jalur Enggak, independen. independen. Jalur Iya, independen. karena kita ada sama-sama independen. Tapi ya. nanti prosesnya itu agak-agak sama atau gimana ya Bang? Kalau untuk jalur independen di pilkada dan di DPD gitu. Ya sama, sama, cuman hanya jumlahnya saja sebenarnya. Ya. Kalau jumlahnya DPD kan dia apa? Jumlahnya ya. Karena sesuai jumlah dengan dukungan KTP-nya. kabupatennya ya Ben. Iya. Representasi dari Jumlah kan jumlah penduduk gitu ya. Kemudian mungkin verifikasinya gitu ya, kan harus ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Mungkin karena dia pilkada itu lebih ini gitu ya, lebih menyangkut masyarakat yang memang tinggal di domisilinya di situ itu, maka mungkin akan lebih ketat lagi ininya, verifikasinya terhadap dukungan-dukungan itu. Karena ya bisa jadi juga nanti minta dengan Benny juga kan. Iya ya. nggak minta Bang. Kita fotokopi KTP Bang. Kita udah diserahin. Tapi gimana Bang kalau untuk independen ini justru dia punya kerawanan tertentu nggak sih? Untuk misalnya Verifikasi mungkin ya Bang ya. Verifikasi pelanggaran dukungan ya, pelanggarannya gitu. DPD. Ada. Untuk nanti calon independen. Kalau daerah Bang yang jalur Ini kan independen. tahapan pilkada yang paling dekat. Iya sebenarnya gini ya, kan biasanya orang yang nyalon dengan jalur independen itu pertama karena dia tidak terikat dengan partai, yang kedua kosnya lebih murah. Kalau kita lihat, kalau kita bicara kerawanan, tentu kita tidak bisa juga mengukur tentang popularitas yang diusung oleh partai, misalnya itu berapa suara. Karena sudah terbukti juga di beberapa kabupaten kita di Lampung itu masih ada independen yang menang gitu kan. Di Lampung Timur pernah, kemarin di Metro menang gitu kan. Artinya memang partai juga tidak menentukan dukungan terhadap seberapa banyak dukungan partai itu juga tidak menentukan arah kemenangan. Tinggal ketokohan sebenarnya. Nah, tinggal rawannya DPD itu sebenarnya ketika dia sudah jadi misalnya gitu kan. Sudah jadi, kemudian karena tidak ada orang di parlemen gitu kan, di dewan, maka bisa tapi tinggal gimana cara komunikasi aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kekuatan politiknya yang nanti akan diuji pada saat dia menjabat. Ya, Nah, betul. itu Benny gimana Ben? Lu selama 1 periode menjadi TA DPD itu gimana? Apakah berpengaruh nggak sih nggak punya partai politik itu untuk menentukan kita misalnya bawa aspirasi dari bawah misalnya kan, terus karena kita di DPD kewenangannya tidak terlalu kuat, mungkin tidak bisa langsung eksekusi, itu gimana tantangannya di independen? Kalau tadi ngomongin antara independen di pilkada dan independen di DPD, kan itu kan beda kan, itu kan kalau ini kan independen untuk eksekutif ya. Tapi kan nanti di eksekutif kan ada pembahasan juga di parlemen, di mana parlemen itu kan terdiri dari lembaga-lembaga partai politik itu. Nanti kan kita juga butuh kayak support gitu, fraksi ABC gitu untuk mensupport. Misalnya kita untuk menentukan anggaran, untuk menentukan kebijakan ABC kan butuh persetujuan parlemen juga, DPRD-nya gitu. DPRD iya maksudnya kayak gitu ya, kalau di calon independen untuk pilkada dengan anggota DPD gitu. DPD kan beda ininya ranahnya. Ya, selama ini pengalaman lu gimana Kalau untuk berhadapan dengan partai politik itu? Ya emang berat sih kalau independen kan, memang dia nggak bisa dari ini aja lah, dari jumlah saksi waktu di TPS kita nggak bisa menjangkau semua saksi itu. Jadi tapi kita yakin ada Bawaslu yang ngawasin kan, KPU udah kerja siang malam kan ya, jadi kita yakin aja. Alhamdulillah keyakinan kita bener. Bawaslu ngawasinnya kan ada banyak, Karena dia nggak ada struktur. Independen itu kan nggak ada struktur. Nggak ada struktur. Nggak ada struktur, jadi kita nggak bisa mencengkram sampai ke bawah. Tapi
kalau untuk aspirasi segala macam itu kan tetap, karena kan dari masing-masing kabupaten kota kan beda, bisa dibagi per. Terus Bang, yang selalu dibicarakan pada saat pilkada, khususnya Pilgub Lampung ini kan adalah money politik. Nah, sebesar apa sih kerawanan money politik di Lampung sendiri ini gimana nih? Soalnya Pilgub kan tinggal hitungan bulan lagi. Kalau pemilu kemarin, kita itu secara nasional ditetapkan menjadi provinsi nomor 2 terbesar potensi money politik Wow. se-Indonesia. Nasional ya Bang ya? Nomor 2 secara nasional. Nomor Di bawah Maluku Utara. Ya Allah. Maluku Naik pertama Maluku tingkat berarti Utara. ya Bang ya? Dari tahun sebelumnya Bang? Iya, Bukan Banten, bukan ini gitu. Banten di bawah kita. Masih di bawah kita juga. Yang kabar-kabar Itu pemilu ya? Pemilu kemarin. Pemilu ya. 2024. 24 ini. pilek pilpres. Tetapi kan sebenarnya kita nggak tahu juga ya, kita belum evaluasi ini secara nasional gitu ya. Kejadian money politik di daerah-daerah yang dipetakan rendah itu melebihi Lampung tidak? Apa kejadian money politiknya? Karena kalau di Lampung, saya yang fokus terhadap penanganan money politik itu memang itu kita semua setiap kejadian money politik sekecil apapun kita jadikan temuan di bawah atau ada laporan kita langsung terima dan kita data. Ada banyak memang kejadian money politik walaupun tidak bisa kita buktikan gitu ya. Tapi secara informasi kemudian ada masyarakat yang menyampaikan ada money politik yang terjadi di titik A, B, C gitu. Kita data itu dan kita jadikan itu potensi kerawanan secara money politik. Mencapai berapa kasus Bang? Kalau yang pendataan kita itu? Kalau pendataan kita ratusan ya. Ratusan. Banyak. Nah, orang gimana nih dari hasil liputan-liputan selama ini biasanya kasus money politik itu modusnya itu gimana aja sih? Kalau money politik itu goib ya sebenarnya. Iyalah goib. Kalau nggak goib udah banyak itu yang Ya disidang. kalau ketahuan kan wah bisa dipidanakan ya. Nah, kalau jurnalis itu sebenarnya ya kita di ranahnya subhat kalau kata Bang Benny. Ranah abu-abu ya, karena kan kalau kita kan bicara tentang fakta dan pembuktian. Kalau kita tidak bisa menemukan fakta ya tidak bisa ditindaklanjuti ya, tapi tetap kita kawan-kawan media di Lampung tetap optimis ya bahwa money politik itu minimal bisa kita kurangin lah ya, bisa minimalisir melalui pencegahan-pencegahan yang mungkin sudah dipetakan oleh pihak Bawaslu. Kita optimis sih sebenarnya money Tapi kalau politik bisa. penelusurannya di lapangan tuh misalnya kan biasa ada sih Ya. wartawan menemukan ada dugaan gitu. Nah itu misalnya ada tergambar gak modus-modus itu seperti apa atau dilakukan itu pada saat kapan? Iya, sebenarnya kalau dugaan ya orang baru masuk pers pasti penguatannya dugaan terlebih dahulu ya sebelum pembuktian. Kalau kita mapping sih kebanyakan kalau money politik itu menjelang pencoblosan ya, mungkin orang masyarakat umum mengenal serangan fajar tuh. Nah, mungkin itu teorinya ya, mungkin prakteknya kita kurang tahu, mungkin pada prakteknya ya pemain-pemain pemilu yang lebih tahu ya, atau peserta pemilu ya. Kalau kita media cuma mengawasi dan mengingatkan gitu, dan memberikan edukasi tentang bahaya money politik dan apa aja hukuman yang bisa dijeratkan pada pelaku money politik. Gitu sih Mbak Dina. Oke. Terus kalau dari Bawaslu gimana Bang? Pendataan tadi tuh biasanya ada modusnya tuh gimana sih gitu? TSM. Modusnya macam-macam. Modusnya banyak macam. Jadi kan ada memang yang tapi memang pinter juga ya. Jadi ada yang memang menggunakan tangan orang lain gitu ya. Rata-rata sih bukan calegnya langsung yang memberikan itu, tapi orang yang tidak dikenal gitu ya. Orang yang di luar daerah gitu ya. Yang tidak masuk dalam SK kampanye itu kan. Karena kan biasanya kan kalau yang bisa ditindak itu kan apa Ben? Enggak juga. Sebenarnya juga semua orang bisa ditindak. Tim kampanye, juru Tim kampanye. Tidak harus masuk di dalam tim kampanye dan panitia kampanye. Setiap orang, bahasa di dalam undang-undang itu setiap orang. Sebenarnya kasus di Lampung Timur misalnya, ada salah satu caleg yang pada saat setelah bubarnya kampanye kemudian dia bagi amplop ke masyarakat. Nah, hal yang itu karena dia vulgar dan semua unsur memenuhi, dia tertangkap tangan misalnya, dia masih bagi-bagi. Barang buktinya ada,
kemudian orang yang menerima itu mengakui, itu vonis. Lampung Utara misalnya juga ada vonis juga, kampanye di tempat ibadah, ada juga kampanye, ada caleg yang berkampanye di masjid gitu. Ini bukan money politik, tapi itu juga ini juga. Ya, selain money politik ada apa? Ya, pidana pemilu itu kan banyak. Iya, tindak pidana, bentuk-bentuk dari tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu itu banyak. Salah satunya kampanye di tempat ibadah, menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ini apa? Semua yang jelas semua kita tangani dan semua kita data gitu. Apa yang kita lakukan, pengawasan dan penindakan yang ada. Siap. Ben, Gitu. mungkin mau closing? Udah mau buka puasa nih. Iya, kita closing aja, Ben. Iya. Saya dari tadi udah gelisah nih. Orang-orang udah ngambil Ambil semua soalnya. Pokoknya lu, ya gue juga nggak konsen karena lu pada ngambil udah pada ngantri. Ya silakan. udah ngantri nanti. Ini edisi omon-omon khusus spesial. Jadi kita yang closing langsung Benny aja ya. Silakan Ben di closing gimana nanti harapannya untuk Pilkada 2024 nanti. Jangan harapan gue gitu. Ya enggak, harapannya calonnya menang. Harapan gue calon gue Ya gimana Abah, bebas. apa ya? Kalau ngelihat dari pemilu yang kemarin ya, pemilu serentak Pileg sama Pilpres, kayaknya udah lebih terbuka, udah lebih tertib administrasi ya untuk pemilu ini. Ya mudah-mudahan makin ke depan ya makin baik lagi. Oke, semoga kualitas pemilihan kita semakin baik ya Bang. Terus pengawasannya juga semakin ketat, semakin apa sih? Berintegritas. Berintegritas. Tidak ada yang diperiksa di KPP, bukan karena selesai. Tapi memang kadang ada pelanggaran, bukan karena selesai. Udah bener-bener orang ngantri itu. Oke. Mereka udah pada ngambil semua loh kita. Oke teman sekelas, sampai jumpa nanti di omon-omon politik selanjutnya. Dadah.